Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifalia Sadrina, NPM 223510640 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-6 yaitu Environment Setup dan Workflow. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Environment Setup. Environment Setup adalah langkah-langkah awal yang diperlukan untuk menyiapkan alat dan perangkat lunak yang memungkinkan pengembang bekerja dengan React Native di komputer mereka. Get started with React Native. Memulai dengan React Native melibatkan pemilihan antara Expo CLI dan React Native CLI. Expo CLI direkomendasikan bagi mereka yang membutuhkan pengaturan sederhana dan cepat untuk prototipe, sementara React Native CLI cocok untuk proyek memerlukan fleksibilitas lebih dan kontrol penuh atas fitur platform. Tahap ini mencakup instruksi pengaturan dasar pada platform iOS dan Android, serta alat yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek pertama Anda dengan lancar di kedua sistem operasi tersebut. Lalu selanjutnya ada setup your environment. Di sini di link ini menjelaskan bagaimana penyiapan lingkungan melibatkan instalasi perangkat lunak penting seperti Node.js, Watchman untuk pemantauan perubahan file, dan Java Development Kit atau JDK untuk pengembangan di Android. Anda juga akan mengkonfigurasi Android Studio untuk Windows atau Linux dan Xcode untuk Mac OS. Langkah-langkah ini diikuti dengan verifikasi instalasi melalui proyek contoh, memastikan bahwa lingkungan pengembangan kita sudah siap untuk React Native baik pada emulator maupun perangkat fisik. Dan selanjutnya ada integration with existing apps. Nah, di link ini menjelaskan bahwa React Native dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi Android atau iOS yang sudah ada, memungkinkan migrasi bertahap. Tahapan ini menjelaskan cara menambahkan komponen React Native ke dalam kode aplikasi yang sudah ada tanpa merombak arsitektur keseluruhan, lengkap dengan instruksi untuk konfigurasi build system seperti Gradle dan Cocoa Pods yang akan mengelola dependensi dari React Native dan modul native lainnya dalam satu aplikasi. Lalu selanjutnya ada integration with an Android fragment. Nah, di link ini React Native menjelaskan memasukkan React Native ke dalam fragment Android adalah langkah untuk menyatukan komponen React Native dalam aplikasi Android berbasis komponen. Panduan ini mencakup konfigurasi agar React Native dapat dijalankan di dalam fragment, serta bagaimana komponen React Native dapat berkomunikasi dengan komponen native Android lainnya, memungkinkan pengembangan aplikasi memadukan komponen native dan React Native secara seamless. Lalu selanjutnya ada building for TV device. Nah, React Native ini memungkinkan pengembangan aplikasi untuk perangkat TV seperti Android TV dan Apple TV yang memiliki kebutuhan antarmuka dan interaksi berbeda dari aplikasi seluler. Anda akan belajar bagaimana mengoptimalkan UI agar sesuai dengan layar besar, menyesuaikan desain untuk kontrol jarak jauh, serta memastikan kinerja tetap stabil di perangkat TV yang mungkin memiliki spesifikasi lebih rendah daripada ponsel. Lalu selanjutnya ada out of 3 platforms. Dukungan React Native ini dapat diperluas ke platform non-standar seperti Windows dan Mac OS, menggunakan pustaka komunitas eksternal. Panduan ini membantu Anda memahami cara kerja dukungan untuk platform tersebut, baik dari sisi kompatibilitas maupun ketergantungan pustaka, serta bagaimana menggunakan alat dan pustaka yang didukung komunitas untuk menjalankan aplikasi di platform ini, meskipun mereka tidak didukung secara resmi oleh React Native. Lalu selanjutnya itu ada workflow. Workflow dalam React Native ini melibatkan serangkaian alat dan proses untuk mempercepat pengembangan, pengujian, dan iterasi. Yang pertama itu ada running on device. Menjalankan aplikasi pada perangkat fisik memberikan pemahaman lebih nyata tentang kinerja dan UX aplikasi yang kadang sulit diperoleh melalui emulator saja. Pada tahap ini, Anda akan mempelajari konfigurasi perangkat fisik Android dan iOS untuk pengembangan, termasuk aktifasi opsi pengembang dan pengaturan debugging langsung yang penting untuk pengujian fitur aplikasi dan pengalaman pengguna yang lebih autentik. Lalu selanjutnya ada fast refresh. Fitur fast refresh ini memungkinkan Anda melihat perubahan kode di aplikasi secara instan tanpa perlu memuat ulang seluruh aplikasi. Ini mempercepat iterasi pengembangan, memungkinkan perubahan UI atau logika aplikasi diuji dengan cepat.
serta meningkatkan produktivitas pengembang karena pengujian dan penyempurnaan fitur dapat dilakukan secara real-time tanpa mengganggu alur pengembangan. Terus selanjutnya ada Metro. Metro ini adalah bundler khusus untuk React Native yang berfungsi untuk memproses, mengoptimalkan, dan mengompilasi file JavaScript dalam aplikasi. Dengan fitur-fitur seperti hot reloading, caking otomatis, dan pengelolaan dependensi yang efisien. Metro membantu mengurangi waktu muat dan meningkatkan efisiensi pengembangan, memastikan aplikasi berjalan optimal di berbagai perangkat seluler dengan performa yang responsif. Nah, ini adalah contoh dalam menggunakan Metro. Lalu selanjutnya ada using libraries. Menambahkan pustaka pihak ketiga di proyek React Native membantu memperluas fungsionalitas aplikasi. Menggunakan npm atau yarn, Anda bisa memasang pustaka tambahan dengan cepat. Panduan ini juga memberi tips untuk memilih pustaka yang kompatibel dengan React Native dan platform target. Serta memastikan pustaka tersebut didukung komunitas yang aktif agar kompatibel dengan versi terbaru React Native dan perubahan API. Selanjutnya ada using TypeScript. TypeScript menawarkan tipe data yang lebih ketat dan membantu menangkap kesalahan lebih awal di proses pengembangan, menjadikan proyek React Native lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Panduan ini mencakup cara mengkonfigurasi proyek agar mendukung TypeScript, termasuk pembuatan file tsconfig.json dan migrasi bertahap dari kode JavaScript ke TypeScript untuk membantu tim pengembang memanfaatkan auto-completion, refactoring yang aman, dan peningkatan deteksi kesalahan. Lalu selanjutnya cara untuk upgrading to new version. Proses upgrade React Native perlu dilakukan dengan hati-hati karena setiap versi baru mungkin membawa perubahan API dan fitur. Pada panduan ini, Anda akan memahami langkah-langkah upgrade secara bertahap, memeriksa kompatibilitas dengan pustaka yang digunakan, serta bagaimana mengatasi modul yang mungkin tidak lagi didukung, sehingga aplikasi tetap stabil dan memanfaatkan fitur terbaru React Native. Nah, dari poin-poin saya yang sebelumnya itu, untuk codingnya bisa dilihat langsung dari link yang sudah Bapak berikan. Saya hanya bisa menjelaskan itu saja yang saya pahami dari materi yang Bapak kasih. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.